Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsi wa zinata 'arsyi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma ighfir lana dhanbana kullah dikkahu wa jillah wa awwalahu akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Alhamdulillah, Allah masih memilih kita untuk datang ke rumahnya. Rumah Allah terbuka untuk setiap orang yang beriman. Orang beriman kalau menerapkan imannya mesti ke masjid. Ayat dalam surah At-Taubah tentang menyanjung orang beriman yang hatinya terpaut di masjid. Surah At-Taubah ayat 18. Patutnya ada di hati setiap pencinta masjid agar cintanya lebih bermakna. Halaman 189 ayat 18. Allah Ta'ala menyanjung orang yang datang ke masjid. Sanjungan itu lebih dari menyuruh. Dalam Quran banyak sanjungan. Pujian. Bukan semuanya perintah, tapi sanjungan itu mengandungi makna perintah. Apa katanya di sini? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Shadaqal azim. Allahumma ij'alna minal muhtadin. Allahumma ja'alna minal muhtadin. Dalam Quran, kalau kita baca Quran, kalau ada sanjungan terhadap orang yang dipilih Allah, itu kata ulama dan amalan sahabat, kita minta, kita support dengan doa. Ulaika an yakunu fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Kita minta, Allahumma ja'alna minal muhtadin. Allahumma ja'alna minal muhtadin. Mereka lah orang yang mendapat bimbingan Allah, yang dibimbing Allah kehidupannya. Kalau kita baca tafsir-tafsir yang ada, terjemahannya ada, mungkin dia terjemahkan yang mendapat petunjuk. Tapi mendapat petunjuk itu bisa juga lah. Tapi kalau kita terjemahkan dengan orang yang betul cara kehidupannya, jalan hidupnya, atau orang yang dibimbing Allah kehidupannya, mungkin lebih senang dibandingkan dengan mereka yang dapat petunjuk. Macam susah petunjuk itu. Tapi kalau kita bilang mereka lah orang yang dibimbing Allah, itu lebih dekat barangkali ya. Innama ya'muru masajidallah, yang rajin datang ke masjid, mengimarahkan rumah Allah. Man aman, orang yang beriman. Yang datang ke masjid itu orang yang beriman. Beriman kepada man amana billah, mengimani Allah. Tahu dia Allah memanggilnya ke masjid. Tahu dia Allah mencela orang yang tidur di pagi hari. Subhanallah. Man amana billah, mereka yang mengimani Allah, beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, mengimani hari kemudian. Wa aqamas salah, mereka lah yang menegakkan salat, yang pergi ke masjid itu. Seakan-akan di rumah itu tidak didukung. Yang didukung yang pergi ke masjid. Wa ataz zakah, mereka juga melaksanakan zakat. Walam yakhsha illallah, mereka takut kepada Allah.
Ini sanjungan semuanya ini. Ini sanjungan demi sanjungan. Walam yakhsha illallah. Mereka takut kepada Allah. Takut dia kalau langkahnya berat. Takut dia kalau jalan ke masjid tidak nampak di hatinya. Nampak di matanya. Tidak nampak di hati. Nampak di mata. Maunya nampak di mata, nampak di hati. Dekat di mata, dekat dan lekat di hati. Subhanallah. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Mereka lah yang dipimpin Allah kehidupannya. Yang kita minta dalam ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal. Berapa kali sehari kita minta dibimbing Allah? Ihdinas siratal mustaqim. Tuntunlah kami ya Allah, bimbinglah kami ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Itu arti ihdina itu. Kalau dapat ihdina, dia akan ke masjid. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Mereka lah yang terrealisasi ihdinanya. Mungkin kurang difahami ihdina itu ya. Mungkin kurang difahami. Itu maka kita bersyukur kepada Allah. Kemudian berselawat dan salam ke atas Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Baik, kita masih bersama ayat kursi maksudnya ya. Bersama ayat kursi halaqah yang kelima. Pertemuan yang kelima masih membicarakan Al-Hayyul Qayyum. Dia semua ada 9 Pak ya. Ada 9 sub ayat. Allahu la ilaha illahu Al-Hayyul Qayyum la ta'khudhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in 'min 'ilmihi illa ma syaa' wasi'a kursiyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma al 'aliyyul 'azim. 9 semuanya. Kita baru baca yang pertama, Allahu la ilaha illahu Al-Hayyul Qayyum. Masih di Al-Hayyul Qayyum. Sudah 5 pertemuan. Kata ulama kemarin juga sudah disorot sedikit. Al-Hayyu itu kata Imam Qatadah, ini ahli tafsir dari kalangan generasi awal. Imam-imam tafsir kata Qatadah makna Al-Hayyu la yamut. Senang ya? Yang tidak akan mati. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ayat dalam surah Ar-Rahman. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di atas muka bumi ini akan binasa, akan mati. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang baki, yang kekal hanya Allah saja. Jadi makna la yamut kata Imam Qatadah, makna Al-Hayyul Qayyum, Al-Hayyu. Makna Al-Hayyu kata Imam Qatadah la yamut. Senang ya? Senang sekali. Allah tuh hidup, apa maknanya? Tak akan mati. Senang ya? Kata Imam As-Suddi, ini ulama-ulama top dalam bidang tafsir. Kalau bicara tafsir mesti disebut nama mereka. Katanya Al-Baqi. Al-Hayyu artinya yang kekal abadi. Tadi yang tidak mati. Al-Hayyu yang tidak akan mati. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Semua yang ada di muka bumi ini akan mati. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal hanyalah Allah. Ayat 26 27. Kullu man 'alaiha fan.
Semuanya, semua makhluk yang ada di atas bumi ini akan mati. Bumi akan hancur. Alam ini akan bertukar. Bertukar alam nanti. Alam sekarang ini alam yang akan fana, yang akan hancur. Baik. Adapun keterangannya menurut ulama, al-hayyu itu yang mengurus semua urusan. Lisarfihi al-umur masarifaha wa taqdiri al-asya' maqadirha, yang mengatur semua yang berlaku ini, Pak. Al-hayyu yang mengendalikan semua. Hari ini tanggal berapa, bulan Masehinya, bulan Arabnya, bulan Hijrahnya tanggal berapa hari bulan, berapa yang datang sembahyang subuh, itu Allah yang mengaturkannya. Nah, kemudian Al-Qayyum, ini mengaji tauhid nih Pak ya, mengaji tafsir, mengaji tauhid. Bila kita baca ayat kursi, tahu kita maksudnya. Al-Qayyum, Al-Qaim bitadbiril khalq. Kita mengambil dari tafsir Imam Qurtubi ya, tafsir Indo. Tafsir ini tafsir Indo. Ada edisi Indonesia terjemahan 20 jilid. Nanti kita cari orang yang sponsor tafsir ini, bisa dibaca jemaah di Masjid An-Nur. Ada terjemahan lengkap 20 jilid. Qurtubi menukil pendapat ulama-ulama lain tadbiril khalq, yang bergiat memanage urusan makhluk. Tadbir itu manajemen. Tadbir kalau di Malaysia, Brunei, Singapura dipakai dalam bahasa Melayu. Tadbir katanya. Pentadbiran katanya. Pentadbir. Kalau macam di masjid, ahli majelis takmir masjid BKM itu pentadbir. Nah, kalau di RT, Bapak RT itu pentadbir. Lurah itu pentadbir, camat itu pentadbir. Ya, mengatur semuanya. Kemenang itu pentadbir. Pentadbir yang mengurus, pengurus. Dalam bahasa Melayu sudah masuk. Kalau dibilang pentadbiran, orang Melayu sudah tahu. Pentadbir. Nah, kalau pergi ke universitas, rektorat itu pentadbiran katanya. Nah, baik. Tadbir yang mengatur segala perkara urusan makhluk. Ada juga mengatakan, menurut Imam Hasan Basri, at-tadbir artinya al-qaim ala kulli nafsin bima kasabat. Yang mengaturkan setiap makhluk, setiap jiwa, setiap personil dan perbuatannya. Allah mengaturnya. Penting dibaca ayat kursi ini ya. Kalau kita baca ayat kursi, kalau kita fahami, oh, Allah telah mengatur dengan baik. Macam mana Allah mengatur orang tuh? Indah diserahkannya orang tuh ke nafsunya. Macam mana Allah melepaskan orang itu? Diserahkan Allah untuk nafsunya. Nafsunya mengendalikan. Nafsu nak tidur, tidur. Macam mana Allah mentadbir orang itu? Dikerahkannya malaikat menggerakkannya. Pak, masjid. Masjid pak. Masjid pak. Masjid pak. Ke masjid bapak itu. Macam mana Allah mengabaikan orang itu? Diserahkannya kepada musuh. Iblis. Kita karena belajar ya. Karena belajar. Saya ini bersama iblis atau bersama malaikat? Kedua-duanya termasuk beriman kepada yang gaib. Sifat pertama ahlul taqwa al-muttaqin. Tengok di awal Baqarah ya. Dzalikal kitabu la raiba fih. Kitab ini yakinilah dengan penuh. Hudal lil muttaqin, pedoman bagi ahli takwa. Ini pedoman, panduan. The way of life. Pedoman hidup.
Muttaqin itu siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, tengok ya. Ayat pertama alif lam mim, yang kedua zalikal kitab. Inilah kitabnya. Nah, kata ulama, ayat kedua zalikal kitab itu menjawab ayat ihdina. Dalam Fatihah sebelum Baqarah kita menyebut ihdinas siratal mustaqim. Ayat 6 ya. Ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami ya Allah. Tuntunlah kami. Jangan lepaskan kami ya Allah. Ihdina, bimbing kami. Untuk apa? As-siratal mustaqim. Menuju jalan yang betul. Nah, permintaan dalam ihdina ini dijawab oleh zalikal kitab. Ini kitabnya. Hudal lil muttaqin, pedoman bagi ahli takwa. Siapa mereka? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka mengimani hal yang gaib. Sifat pertama orang yang sukses. Ini sifat orang sukses ini, karena di ujung ayat nanti ulaika ala hudam min rabbihim ulaika humul muflihun. Muflihun itu sukses, berhasil, berjaya, beruntung. Zalikal kitab, inilah kitabnya yang kamu minta dalam ihdina. La raiba fih, yakinilah dengan penuh. Keyakinan kepada Al-Quran mesti maksimal, jangan kurang 1% pun. Macam mana nak yakin? Kena baca lah. Yakin itu bukan di mulut saja ya. Jadi sifat yang pertama tadi alladzina yu'minuna bil ghaib. Baru wa yuqimunas shalah. Baru salat. Berarti sebelum salat al-iman bil ghaib mesti tuntas dulu, baru tuntas salatnya. Kalau iman bil ghaibnya tidak tuntas, salatnya kucar-kacir. Salatnya kucar-kacir, karena tidak ikut aturan, tidak ikut step, tidak ikut langkahnya. Langkahnya sebelum salat alladzina yu'minuna bil ghaib. Mengimani hal yang gaib. Mengimani Allah, mengimani hari kiamat, mengimani malaikat, mengimani iblis. Karena iblis itu musuh malaikat. Iblis itu musuh Allah. Iblis itu musuh Nabi Adam. Iblis itu musuh Nabi Muhammad. Nah, tengok ayat dalam surah Fatir. Surah Fatir menyatakan hati-hati terhadap iblis, karena iblis itu musuh kita. Inna syaitana lakum adu, katanya. Syaitan itu musuh kalian. Fattakhizuhu aduwa. Jadikanlah dia sebagai musuh. Jangan berkawan dengan dia. Jangan ke masjid, kita turuti. Yang melarang ke masjid itu iblis. Ayat 6 surah Fatir halaman 435. Inna syaitana lakum adu. Syaitan itu musuh kalian. Fattakhizu aduwa. Jadikanlah dia musuh. Jangan di like dia, jangan dijempol dia, jangan dibuat kesukaannya. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Dia mengajak konconya, gerombolannya, gengnya, komplotannya untuk ke neraka. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Jadi makna apa tadi? Al-Qayyum, Al-Qaim bitadbiril khalqi, yang mengatur semua urusan makhluk ini. Allah. Macam mana Allah mengaturnya? Di dekatnya ke orang dengan malaikat. Sebelum tidur datang malaikat, Pak, tidurlah Pak. Ini time tidur ini, sudah time tidur, jangan terlambat tidur Pak. Besok terlambat bangun rugi Bapak. Nah, itu kerja malaikat. Malaikat membawa message, membawa WA.
yang dalam hadis dikatakan lamah namanya. Kalau istilah Al-Qur'an, istilah hadis, bisikan baik yang dibawa oleh malaikat lamah bil khair. Dikatakan juga ilham. Sementara bisikan jelek yang dihembuskan, yang ditiupkan oleh iblis, musuh Allah, musuh mukmin, namanya lamah bisyar, bisikan jelek. Dikatakan juga was-was. Was-was dalam bahasa kita maknanya sempit. Was-was itu segala bisikan tidak baik yang dimasukkan iblis ke dalam hati orang itu agar dia jauh dari ketaatan. Jangan ke masjid, jangan ke masjid, jangan ke masjid. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mewaswaskan di dalam hati manusia. Sudur itu dada, hati. Surah An-Nas ya. Kalau orang itu faham surah An-Nas, selamat hidupnya. Karena di sana ditekankan, dititik beratkan tentang was-was. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dan kita disuruh minta perlindungan. A'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Engkau tu ya Allah Rabbun nas. Engkau tu Malikin nas. Engkau tu Ilahin nas. Lindungi aku min syarril waswasil khannas, dari jahatnya bisikan negatif yang dihembuskan, yang ditiupkan oleh si khannas. Nama malaikat pula ya, iblis maksudnya. Nama setan iblis yang memasukkan bisikan-bisikan jelek itu namanya al-khannas. Kenapa dikatakan khannas? Itu ada meaningnya, ada maknanya. Khannas itu yang dia timbul kalau bapak lupa kepada Allah. Kalau bapak ingat Allah, dia menjauh. Khanasnya yang hilang-hilang timbul artinya. Kecuali kalau orang itu sudah jadi anggota iblis. Kalau orang itu jadi anggota iblis, kata ulama, iblis beranak bertelur dalam hatinya, tidak keluar dari badannya. Maka semua yang baik itu susah. Kadang sholat pun kucar-kacir, tutup aurat pun tidak sempurna. Karena di dalam itu iblis. Subhanallah, subhanallah. Minal jinnati wan nas. Yang mewaswas itu ada dua, ada jinnah, ada an-nas. Sumber waswas tadi, sumber bisikan jelek itu ada dua. Al-jinnah, iblis yang kita tahu, yang tak nampak. An-nas, suaminya, istrinya. Istri tidak mendorong suaminya ke masjid. Suami tak bilang sama istrinya, tolong ingatkan saya, tolong ingatkan kakanda, tolong ingatkan abang ya, kalau terlambat bangun besok tolong bangunin. Tengok ayat tentang kerjasama suami istri dalam Quran ya, surah At-Taubah. Suami istri ibarat aur dengan tebing, mesti kerjasama, saling bahu membahu. Ke bukit semua mendaki, ke lurah semua menurun. Songon sialap sampagul, rat tu ginjang, rat tu toru. Ayat 71 surah Taubah. Kerjasama bahu membahu antara mukmin mukminah, suami istri. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Seharusnya orang beriman lelaki, beriman perempuan itu, yang perempuan, mukmin lelaki, mukmin perempuan itu bahu membahu hidupnya. Kalau suaminya lambat bangun, dibangunin sama istri. Kalau dalam hati istri itu ada malaikat. Bahkan dalam hadis, bukan untuk ke masjid saja, untuk tahajud juga. Dalam hadis Rasul memuji, Allah merahmati suami yang bangun di malam hari, lalu dia berwudu dan sholat, dibangunkannya istrinya katanya. Kalau istrinya berat untuk bangun, diambilnya air dipercikkan ke muka istrinya katanya. Sudah dibuatkah di rumah? Sudah diterapkankah?
Semoga Allah merahmati istri yang bangun di malam hari, lalu dia berwudu dan sholat, dibangunkannya suaminya, katanya. Kalau suami tidak mau bangun, diambilnya air, dipercikkannya ke muka suaminya. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd. Mukmin lelaki, mukmin perempuan bahu membahu, bagaikan aur dengan tebing. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuti'una Allah wa rasulahu. Ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Ayat surah At-Taubah ayat 71 tentang kerjasama suami istri mukmin mukminah. Bukan sama-sama tidur, sama-sama tak dengar azan, la ilaha illallah, sama-sama tak tahajud. Jadi qayyum yang mengatur urusan makhluk. Macam mana Allah mengatur? Diutusnya malaikat, diutusnya suami yang saleh, istri yang salehah. Maka lahirlah anak-anak yang saleh salehah. Tapi kalau suaminya hanyut, istrinya tenggelam, anak apa nasibnya? Tidak ada anak ke masjid sholat subuh. Tidak ada anak ke masjid kecuali sedikit sholat 5 waktu. Jadi qayyum itu perlu difahami. Al-hayyu tadi difahami, al-qayyum difahami. Begitulah Pak ya. Mudah-mudahan sedikit-sedikit masuk di hati. Yang penting paling kurang mau 5 pertemuan lagi ini baru habis ayat kursi. Berarti 10 pertemuan nanti. Nak memahami ayat kursi. Ayat kursi saja. Kita bersama tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Al-Imam Qurtubi, ulama yang tersohor di era kerajaan Islam, pemerintahan Islam di Andalusia. Ini karya putra Andalus. Waktu itu kiblat masyarakat Eropa di Andalus. Eropa tenggelam dalam era kegelapan, dark era, al-usur al-muslimah namanya dalam sejarah. Macam mana kita sekarang gelap, Eropa itu terang benderang dalam segi contohnya teknologi contohnya ya. Kita tidak pernah bangkit, mereka jadi kiblat. Begitu dulu Eropa itu gelap, ke laut saja tidak pandai mereka. Yang menulis profesor mereka juga. Ada seorang profesor bangsa Prancis, Gustave Le Bon namanya. Judulnya Hadaratul Arab. Hadarah itu kalau bahasa Malaysia tamadun, bangsa Arab. Kalau bahasa Indonesianya tamadun itu apa? Hadarah. Peradaban. Peradabannya Arab. Di sana ditulis dulu orang Eropa tidak pandai ke laut katanya. Orang pertama yang membimbing bangsa Eropa masuk ke laut katanya orang Arab. Sebutnya Ahmad bin Majid namanya, sebutnya di situ. Mereka lah yang membawa orang Eropa ke laut mengajak atau membaca karyanya, baru mereka pandai ke laut. Baru sampai ke timur, datanglah Portugis, datang Belanda. Portugis diambilnya Filipina, Belanda diambilnya Indonesia, British diambilnya Malaysia. Panjang ceritanya ini Pak. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Jazakumullah khairan. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.